Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman pecinta buah dimanapun saat ini berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Sore ini kita akan coba menanam fresh cangkok ya. Salah satunya ini jeruk ya, jeruk kecut, jeruk nipis, hijau, cuman jumbo ya teman-teman, kecut banget, jeruk nipis ya. Lalu ada mame sapote ya, ini cuman kita coba ungkapkan fakta-fakta tentang pemilihan media cangkok yang menurut saya baik itu seperti apa ya teman-teman. Dari dua jenis tanaman buah ini dicangkok dengan menggunakan media tanah humus ya teman-teman. Jadi tanah humus juga berpotensi dijadikan sebagai media cangkok. Cuman yang saya ketahui setelah mengamati, media cangkok dari humus itu dia ada beberapa kelemahan ya teman-teman. Kelemahan yang pertama itu dia akan cepat kering ya, apalagi kalau beberapa hari tidak disiram atau pas musim kemarau ya teman-teman. Sementara potensi mencangkok itu cukup bagus bila kita amati kalau dilakukan pas curah hujan berkurang ya, masuk fase musim kemarau. Tentunya kita akan memiliki resiko harus melakukan infus air ya ketika kering, itu pertama, sampai dia keluar akar ya, seperti itu. Karena sifat dari humus itu sendiri tidak bisa menahan air cukup lama ya, apalagi kalau media plastiknya ini tipis teman-teman, dia akan mudah sobek ya, terjemur, dan media cangkok humus itu sendiri akan cepat kering ya, seperti ini. Terus kelemahan berikutnya, ketika kita potong cangkokan dari indukan itu, kalau memang akar tidak full ya, artinya ketika kita bongkar plastik pengaman ini, itu sangat riskan banget terjadi kerusakan pada media tanam ya teman-teman, yang bisa mengakibatkan nanti akar patah, stagnan, atau bahkan mengakibatkan kematian pada hasil cangkok ya. Kecuali memang beberapa pohon yang bandel semisal jeruk, jambu, dan jenis-jenis tanaman lain yang potensi disetek pun jadi, mungkin itu lebih aman ya. Kan tetapi kebalikannya dengan pohon-pohon yang manja kayak semisal mame sapote, terus beberapa pohon yang lainnya, itu cukup riskan ya nanti menemukan kendala ketika penstabilan pasca tanam ya teman-teman, seperti itu.
Jadi untuk teman-teman semua sederhana ya, untuk mencangkok lebih baik kita gunakan moss ya, lumut gunung ataupun kokopit ya dari serabut kelapa, dengan teori dibungkus lemper ya, bukan bungkus belah seperti ini. Jadi nanti ketika musim hujan datang, kadar air akan tetap aman seperti ini ya. Dan kalau musim kemarau pun media cangkok akan tetap bisa mempertahankan kadar air ya. Jadi tidak perlu kita melakukan infus atau pengisian air dengan disiram, apalagi kalau kita cangkok massal ya, semisal sampai ratusan pohon, puluhan pohon, akan berbeda dengan yang hanya satu pohon atau sifatnya bijian ya teman-teman. Kalau kita berbicara masalah titik aman pada tanaman yang kita tanam, itu sebenarnya tidak akan pernah ada titik aman ya. Kenapa? Dari pertama semisal kita mencangkok pun bisa mati di usia dini, ataupun dari produk sambung susu pun bisa mati, atau bahkan ketika setelah ditanam pun kalau memang harus mati ya mati seperti itu. Yang tidak memiliki resiko itu sederhana ya teman-teman, kita nggak perlu pusing untuk menanam ya, artinya kita berdiam diri menjadi penonton ya, menjadi komentator yang paling sok tahu, paling sok bijak seperti itu. Nanti kita akan coba tanam, lantas penanganannya kalau kita mendapatkan pohon dengan hasil cangkok seperti ini bagaimana? Ini menurut saya cukup dengan kita membuang tali rafia di tengah ini sama di atas biar nggak tercekik, lalu nanti plastik ini kita sayat kecil-kecil ya, tapi tidak perlu dilepas, karena kalau dilepas pun ini mame sapote nanti dia medianya akan bubar ya. Ini dia gembur sekali ya teman-teman, jadi nggak ada rekat-rekatnya sama sekali. Begitu juga dengan ini cangkok jeruk nipis yang diceritakan tadi di awal ya, seperti itu. Mungkin kalau untuk jeruk nipis masih berani ya kita bongkar, goyang tanahnya sedikit. Tapi untuk yang satu ini harus ekstra hati-hati ya, karena penstabilannya cukup memakan waktu lama, dan ya mudah-mudahan bisa menghidupi nanti ya akar di sini tanpa kita membuka bekas bukus cangkoknya ya teman-teman, seperti itu. Nanti kita coba tanam ya, habis itu kita akan karantina di fase kedua ya, artinya nanti mau kita sungkup atau kita apakan, kita lihat keadaan daun di ujung sana seperti apa ya penanganannya, karena tidak harus atau tidak diwajibkan harus dengan cara A
atau cara B, itu banyak cara untuk menghidupi sebuah pokok tanaman ya teman-teman. Kalau kita lihat akarnya sih sudah cukup banyak ya, cuman karena ini cangkokan agak sedikit besar ya, harusnya ini kalau menggunakan moss atau kokopit di awal ini sangat lebih aman lagi di cangkok ganda ya, maksudnya sebelum kita potong kita tambahkan media lagi untuk memperpanjang akar. Cuman karena kita melihat materialnya seperti ini, kita hanya cuma bisa berusaha semaksimal mungkin ya, seperti itu teman-teman. Oke, selamat sore. Next kita update, mudah-mudahan hidup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.